طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Semoga Allah berikan panjang umur dalam keberkahan ketakwaan di antara keluarga kita, tetangga, saudara, jemaah yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang dalam kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan. Yang sedang menunggu pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang halal dan thayyiban. Yang sedang menunggu jodoh, Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh solehah. Yang sedang terlilit hutang, Allah berikan rezeki melimpah ruah berkah sehingga dapat melunasi hutang-hutangnya. Dan tidak lupa kita baca Al-Fatihah ini diniatkan untuk keluarga-keluarga kita di Gaza yang masih terus dilaparkan, dihauskan, dibunuhi, dibom dan dizalimi. Semoga yang wafat Allah terima sebagai syuhada, yang menjadi korban luka-luka diberikan kesembuhan yang sempurna, dan yang masih terus bertahan di tenda-tenda pengungsian Allah berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan insyaallah kemenangan. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin salihah bijahi Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak-bapak, abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar, Pak? Sehat? Belum sarapan? Kita masih dalam pembahasan, ya, baru masuk di bulan yang lalu tentang ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kakinya yang bengkak-bengkak, kemudian masih terus ibadah, gitu. Lalu sahabat Ibunda Aisyah itu pada heran, bertanya-tanya, ya Rasul, engkau telah diampuni dosanya, kemudian dijamin surga, ya. Engkau orang soleh, panutan kami, tapi ngapain ibadah sampai bengkak-bengkak? Jadi perspektif yang Rasul sampaikan adalah afala akunu abdan syakura, bukankah saya boleh, ya, jadi orang yang bersyukur. Jadi beliau ibadahnya di atas rata-rata itu, ya, berangkat dari syukur, dari rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Nah, itu kan satu perspektif yang mungkin belum tentu semua orang, ya, menjalankan ibadah dari perspektif itu. Ada yang mungkin, ya, sementara ini baru sebatas melaksanakan kewajiban. Udah deh, yang penting udah selesai kewajiban saya. Ada yang karena needs ya, kebutuhan. Karena saya ini banyak hajat, ya, hajat pribadi, hajat keluarga, hajat bersosial, kebutuhan makan, minum, harta dan lain sebagainya. Maka saya sholat karena saya butuh. Saya mau mendekat diri sama Allah, dan saya mau minta sama Allah, saya mau berharap sama Allah. Tapi Rasulullah SAW ketika ditanya kenapa sampai bengkak-bengkak, nah, perspektif beliau adalah sudut pandang rasa syukur. Udah diberikan berbagai macam nikmat sampai saat ini, bapak-bapak, ya, kita semua Allah berikan misalnya penciuman yang normal, penglihatan yang masih bisa normal melihat, gitu. Karena ada sebagian yang Allah cabut kenikmatan itu. Kalau di Al-Ikhlas, kayaknya waktu Ikhlas ke villa terakhir itu yang bareng-bareng tahun lalu, ya, Oktober,
kayaknya ikut ada sepuh Pak Haji Waluri itu ngikut pelayanan operasi katarak yang gratis itu loh. Terus ternyata gagal. Ada 2 orang tuh tiga orang di rumah. Ya. Laki-laki bapak-bapak 2, 1 ibu-ibu. Tiga-tiganya gagal. Jadi sekarang nggak bisa melihat lagi. Orang niatnya, oh, alhamdulillah nih. Sejauh ini mau operasi mungkin terbatas biaya. Ada pelayanan tuh, saya lupa tahun berapa itu operasi katarak gratis. Alih-alih mau sembuh malah gagal. Iya, nah jadi udah semuanya abu-abu. Ya. Qadarullah. Berarti kan Allah takdirkan dicabut nikmat penglihatan. Nah, Rasul ya di awal bab tentang ibadah itu beberapa hadis berbicara tentang bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah sampai bengkak kakinya itu karena bersyukur. Ya. Kalau asam urat udah kambuh Pak, nyut-nyutan panas ya Bang ya. Asam urat. Itu kan nikmat. Ya, nikmat Allah yang tadinya sehat kemudian Allah cabut sedikit dikasih asam urat. Ya Allah, sakit. Kolesterol ya, tiba-tiba pundak berat. Apaan nih berat? Kolesterol naik. Berarti kan nikmat sehatnya lagi dicabut. Nah, jadi banyak banget nikmat yang Masya Allah gitu ya Allah berikan. Maka Rasul contohkan ya, kalau dapat nikmat banyak ya udah yuk bersyukurnya dengan cara sujud ibadah. Kemudian yang di awal bab ini kemarin kita sampaikan juga bahwa ini berbicara tentang ibadah yang sunnah bukan wajib, karena standarnya orang muslim untuk urusan ibadah wajib nggak perlu lagi banyak diingetin, udah harus otomatis ya, namanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu nggak usah pakai didorong-dorong, nggak usah pakai drama-drama ditegor-tegorin, nggak perlu, namanya muslim udah otomatis gitu. Makanya ada beberapa kondisi Pak, saya melihat beberapa orang itu punya amalannya amanah dari gurunya katanya diamalkan ketika malam, misalnya di pertengahan malam baca bismillah 1000 kali misalnya gitu ya. Salah nggak Pak? Nggak salah, bagus banget. Ini juga nanti kita akan baca nih tahajudnya Nabi, sholatnya jam berapa aja ya. Kemudian saya lanjutkan, Pak ini kok sering bablas gitu kan subuh, atau mungkin ya memang betul-betul lewat gitu Pak. Nah sementara amalannya dijaga Pak Haji ya, dijaga setiap malam tuh bismillah 1000 kali misalnya. Kita bukan menyalahkan amalan wirid bismillah yang 1000 kali, 2000 kali, 3000, bukan. Tapi ketika ya malam itu dia wirid dan kemudian subuhnya bablas ya, kemudian misalnya baru bangun jam 7 subuhnya lewat dan itu sering udah jadi pola, ini yang salah prioritas. Mau apapun itu Pak sebabnya Pak, mau dikata maaf ya Pak, tahajud ya sampai jidatnya nekuk-nekuk, bolong-bolong jidatnya, ibaratnya begitu ya kasarnya. Kalau subuhnya kagak ya salah, kan itu prioritas Pak. Tetap 5 waktu yang utama. Jadi ada praktek-praktek yang saya perhatikan, ini kok sunnahnya digeber, fardu 5 waktunya bablas gitu. Seolah-olah dia menempatkan yang tertinggi yang mulai ya kan salah apa kaprah. Walaupun ini nih ya banyak nanti kita temukan riwayat Rasul itu qiyamul bahkan di qodok qiyamul ya kalau lagi lupa. Tapi tetap yang utamanya sholat 5 waktu. Nanti kita juga akan menyaksikan tentang gimana Rasul mengkondisikan ya sholat 5 waktu nggak bisa diturunin derajatnya dengan
apapun itu. Ada yang lagi nyusun skripsi, ya, jadi kelas tahsin tuh subuh. Kemana si kak ini, bang ini, kak ini? Ya katanya dari malam ngerjain tugas sampai jam setengah dua apa tuh. Terus kalau tugasnya sampai setengah dua subuhnya, nah ini kan kebalik pak, tertukar nih pak. Dia menganggap bahwa tugas kuliah itu layak sampai jam setengah dua, subuh bablas. Ini kan ngaco pak, terbalik nih, terbalik. Gitu. Saya bilang mau kuliah S1, S2, S3 kalau nggak sholat mah buat apaan ibaratnya? Harusnya kan ijazah makin tinggi, pendidikan atau sekolahnya makin tinggi, kuliahnya makin tinggi, sebanding lurus dengan sholatnya. Ini ada yang aneh nih pak. SD ngaji masih semangat banget, berangkat pada tuh bocah-bocah. SD kan TPA banyak rame. Mulai masuk SMP, gengsi udah mulai muncul, tumbang satu-satu, bener gak? Kan gitu pak, pengajian rata-rata tumbang satu-satu. Alhamdulillah bersyukur, bagus banget orang tuanya, cakep gitu ya, hebat orang tuanya kalau mempertahankan anaknya masih ngaji sampai SMP kelar. Masih ada yang sampai SMA, STM masih ngaji, top itu, keren banget. Tapi rata-rata makin tumbang kan tuh. Tadinya SD, SMP, SMA lumayan ya, kita lihat, oh, alhamdulillah nih masih bertahan nih sholat berjamaah. Pas kuliah nggak kelihatan, subuh nggak kelihatan, zuhur mana, maghrib juga nggak nongol. Lah ini makin tinggi kuliah makin nggak kelihatan di masjid. Kan ada yang aneh berarti pak cara berpikirnya. Nah, padahal makin bertambah jenjang pendidikan makin bersyukur. SMP naik ke SMA makin bersyukur. SMA, STM, kuliah makin tambah bersyukur. Versi bersyukurnya Nabi tambah ibadah kan gitu. Dia enggak, makin tambah jenjang kuliah makin hilang dari masjid. Kan ini ada yang aneh nih. Ya. Nah, jadi ini penting banget nih perspektif bersyukur nih dari Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Ini di hadis sebelumnya yang ini terakhir kemarin kita baca bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika awal malam beliau tidur. Awal malam itu ba'da isya banget berarti. Isya selesai, nggak ada urusan, nggak ada taklim, nggak ada rapat, nggak ada ngatur strategi perang, ya, controlling masyarakat. Pokoknya kalau nggak ada kepentingan tidur. Kemudian bangun ketika jelang-jelang waktu sahur. Kalau kita sahur normal jam berapa kira-kira? Berarti sepertiga tuh ya. Ya sepertiga mana? Ah, itu berarti agak-agak belakang bangunnya. Ini riwayatnya ya, riwayat. Nah, hari ini kita lanjutkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Quraib an Abdullah bin Abbas annahu akhbarahu annahu bata inda Maimunah, bahwa ya, Abdullah bin Abbas nginep di rumah Sayyidah Ibunda Maimunah, salah satu istri Rasulullah SAW, dan Abdullah bin Abbas ini ponakannya, jadi mahram, masih bocah. Wahiyya khalatuhu, dia bibinya. Qala fattaja'tu fi ardil wisadah wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha. Aku ya tidur berbaring menggunakan bantal, dan sejajarnya itu jadi begini. Bentuk ininya ya. Letaknya. Jadi ini Nabi ternyata nih. Ya, ini Nabi. Kemudian misalnya ini Ibunda Maimunah, Abdullah bin Abbas tidurnya begini. Gitu. Nah, ini kakinya Nabi. Tidurnya di apa?
bawahnya ya, bawahnya kaki Nabi. Jadi bukan sejajar begini, enggak, begini. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naumuhu dijelaskan di sini. Ma'a ahlihi fi firashin wahid min adatihi as-saniyah wa husni mu'asyaratihi al-bahiyyah wa i'tizaluha fin naum kama huwa adatu ba'dil a'ajib wal mutakabbirin mazmum. Tidurnya Rasulullah SAW bersama istri satu kasur bareng-bareng itu adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW dan bentuk ya, hubungan yang harmonis, yang baik, yang romantis bersama istri beliau. Adapun ya kebiasaan orang yang mungkin tidak tidur satu kasur bersama pasangannya itu tercela disebut di sini. Jadi bapak-bapak seringnya satu kasur apa beda? Kalau lagi ngambek beda ya. Jadi memang sunnahnya seperti itu, Pak. Satu kasur. Nah, hatta idzan tasafa al-lail. Nah, ini dapat lagi. Lalu kemudian di pertengahan malam. Au qablahu biqalil, atau sebelumnya sedikit gitu ya. Fastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bangun. Syukran. Ay takhminan wa taqriban adh-dhahir anna at-tardid al-madhkur min Ibni Abbas binaan ala taraddudihi bi anna ghayatan naum nisful lail aw qabla nisfi aw ba'da. Jadi antara pertengahan, sebelumkah sedikit atau setelah sedikit gitu. Jadi intinya adalah pertengahan malam. Nah, ini kan data, Pak. Data bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada riwayat yang lalu ya, beliau bangun ketika waktu sahur. Waktu sahur itu berarti kisaran jam berapa, Pak? Kalau kita, Pak, 3:30 ya. Ya. Berarti boleh. Kemarin tuh ada yang nanya di Pelumpang. Saya kadang-kadang nih bangun 3:30. Kalau udah segitu, jam segitu mana bisa tidur lagi kan? Udah melek aja. Kadang-kadang nungguin subuh, bengong-bengong, bingung kita. Ngapain ya? Ngapain? Tahajud, Pak. Dia bingung. Oh, tahajud ya? Masih bisa ya? Nggak bisa. Saya kira tuh tahajud tuh sepertiga malam, jam 3, jam 2. Enggak. Oh gitu. Jadi kalau jelang-jelang subuh juga masih bisa tahajud. Masih bisa gitu. Wah, oh gitu maksudnya tahajud mulu. Saya kira terlambat katanya gitu. Ya kagak, Pak. Sebelum subuh bisa tahajud gitu. Nah, jadi ini data, Pak. Hadis yang pertemuan sebelumnya datanya adalah di waktu sahur. Jadi kan kapan ya, pertanyaannya kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail? QL ya. Biasa kita sebut QL. Ya, jadwal QL. Data pertama hadis Rasul disebutkan waktu sahur. Nah, berarti kalau waktu sahur itu jam 8 sampai subuh jam 4:30 Pak. 7:30 selesai ya? 5:30 subuh. Berapa jam tuh? 8:30, 9, 1, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 jam tuh. 9 jam. Kalau dibagi 2 berarti pas setengah jam, dihitung pas setengah jam dari 7:30. 9, 10, 11, 12, terus setengahnya jam 12, pertengahan malam jam 12. Kalau sepertiga dibagi aja
9 ya, 3 3 3. Sepertiga pertama setengah 9, setengah 10, setengah 11. Ini sepertiga pertama. Setengah 12, setengah 1, setengah 2, sepertiga 2. Berarti mulai sepertiga pertama setengah 2 ya, setengah 3, setengah 4. Itu sepertiga yang terakhir. Itulah yang banyak banget viral dari dulu sampai sekarang, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahajud di sepertiga akhir. Itu yang viral kan ya. Tapi ini data nih, hadis-hadis nih yang kita baca. Pertama ada dapat data waktu sahur. Ternyata waktu sahur ada bapak-bapak normal ya, rata-rata masyarakat sahur jam setengah 2. Iya apa enggak? Enggak. Jarang kan? Jam berapa? Setengah 4. Berarti ya bukan sepertiga awal kan? Ya antara tengah atau sepertiga akhir. Kalau dibagi berarti kan 1/6 gitu kan? Gitu. Ini anggap kita ini ya, biar gampangnya 1/6. Di penjelasannya 1/6. Hadis yang hari ini kita baca dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasul bangun di pertengahan malam gitu. Versi kita tadi jam berapa? Pertengahan 9 bagi 2 pas tengah jam 12. Itu datanya. Ya, kita lanjutin. Baik. Fastaiqadha Rasulullah SAW faja'ala yamsah an-naum an wajhihi. Kemudian ketika bangun itu Rasul ngusap-ngusap wajah normal. Itu bentuk manusiawinya. Innama ana basyarum mislukum, kata Nabi kan begitu. Saya manusia juga seperti kalian. Jadi begitu bangun biasa itu. Jadi ngusap-ngusap wajah untuk ngilangin ngantuk. Nah, itu bentuk bahwa Rasul itu manusia juga kayak kita. Ada ngantuknya, ada segernya, ada hausnya, ada laparnya. Kan minum kan langsung haus. Jadi summa qara'a al-asyra al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Ada yang megang Quran? Pak Gunawan? 10 ayat terakhir surat Ali Imran, dicek Bang. Minta tolong Bang. Nah, Rasul ketika bangun itu baca 10 ayat terakhir surat, saya nggak bawa HP soalnya. Surat Ali Imran. Kita cek nih. 10 ayat terakhir. Dihitung 10 dari terakhir. Min surati Ali Imran. Penjelasannya di sini wa fihi nadbu qiraati khususi hadhil ayat aqibal istiqot. Di sini kita bisa menarik kesimpulan dalil sunnahnya membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran ketika bangun tidur. Lima shtamalat ala al-fawaid allati yahsul biha al-iqadh. Karena punya faidah untuk menyegarkan, untuk bikin kita standby bangun, dan juga kalau orang udah mulai baca kan biasanya sengantuk-ngantuknya paling gitu. Jadi nggak langsung bablas lagi. Apa tuh? Iya. 10 ayat akhir dihitung 10 ya. 10, 9, 8, 7. Iya. Dicek. Iya. Dan seterusnya. Terus aja sampai habis. Nah, itu yang dibaca Rasulullah SAW ketika bangun di pertengahan. Nah, gitu. Summa qoma ila syannin mu'allaqin fatawaddo'a. Kemudian beliau ngambil kirbah. Kirbah itu tempat air yang terbuat dari kulit ya, tapi dirancang desain sedemikian rupa sehingga biasanya orang-orang dulu pakai kirbah. Di Depok ada pengusaha yang mau menghidupkan gitu ya, kan ada ya sendal Rasulullah gitu kan, replikanya dijual jadi dagangan. Ada di Depok ada yang menghidupkan itu, terus dia jualan kirbah. Ya, dilihat dari riwayat-riwayat tentang kirbah, kemudian dia bikin tuh produk.
kirbah. Kemudian Rasul ngambil alat wadah air, lalu beliau berwudu. Wudunya juga yang sempurna. Fa ahsanal wudu, disempurnakan wudunya. Tsumma qama yusolli. Jadi kalau bicara wudu pakai kirbah, pakai wadah, Pak, artinya bukan kayak kita sekarang nih di keran gitu, Pak. Nah, tapi pakai wadah. Kita kan jarang ya, Pak ya. Wudu pakai air mineral gitu kan jarang ya. Kalau Rasul biasa gitu. Ambil botol tumbler gitu kan misalnya, zaman sekarang tumbler ya. Dulu kirbah. Terus wudu. Apa? Iya, kalau di luar safar itu bisa praktek biasa. Tapi kalau kita normalnya kita di rumah kan air keran gitu. Nah, Rasul nyontohin. Dan itu sering dilihat sama sahabat sehingga dalam fikihnya nanti kita bisa dapat kemudahan. Kalau ada kondisi-kondisi air yang sedikit, jadi nggak bingung tuh. Air sebotol yang 600 ml ya itu cukup banget itu. Ya, nah, dan tanpa mengurangi syarat-syarat al-ghuslu wal mashunya. Kalau ghuslu kan yang ngalir ya Pak ya, minimal 2 tetes lah kata Syekh Wahbah Zuhaili itu ya. Faghsilu wujuhakum itu kan, al-ghuslu ya ada tetesannya, bukan cuma basah doang. Kalau yang basahan doang namanya al-mashu, wamsahu biruusikum. Nah, jadi dengan kirbahnya beliau wudu dengan sempurna, artinya ya basuhnya sempurna, usapnya sempurna. Kemudian beliau sholat. Qala Abdullah ibn Abbas, kata Abdullah bin Abbas, faqumtu ila jambihi. Aku sholat di sampingnya, gitu. Ya, tapi di sini ternyata di samping kirinya. Nah, saya gambar lagi. Jadi ini Rasul. Kemudian Abdullah bin Abbas sholat di samping kiri. Ikutin Nabi Muhammad SAW. Itu. Ya. Kok di kiri? Belum selesai hadisnya. Fawadha'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna, gitu ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menggunakan tangan kanannya litanzilal barakah fi ra'sihi liyahfadha jami'a af'alihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalikal maqam. Kenapa menggunakan tangan kanan? Karena mau melakukan kebaikan. Jadi Rasul pakai tangan kanan biar berkah. Ya. Ala ra'si thumma akhadha bi udhuni al-yumna fa fatalaha fa shalla. Kemudian Rasul memegang kepala lalu telinga kanan Abdullah bin Abbas dikasih kode geser ke kanan. Ini kalau bapak-bapak saya nggak mungkin nih praktek sama bapak-bapak nih. Itu yang remaja siapa? Lahir. Nah, ini ya, praktek. Jewer. Jadi begini nih. Tahajud. Jadi kan Rasul sholat, kemudian Abdullah bin Abbas ikut berjamaah tapi di kiri. Ini sholat, contoh sholat. Allahu Akbar. Kemudian Rasul melihat ini salah, harusnya kalau berjamaah di kanan ya. Bukan kata Rasulullah, tangan kanan Rasulullah ini nih. Kemudian disentuh telinganya. Kira-kira mungkin gak Rasul menjewer kencang? Nah, oke. Terus dikasih kode doang. Itu narik. Nah, gitu kan. Sebelah kanan. Tentu nantinya ada pembahasan seperti dalam mazhab Imam Syafi'i ya, gerakan-gerakan itu ya. Nanti ada pembahasannya. Cuma begitu ya garis besarnya cara Rasul memindahkan keponakan iparnya gitu. Makasih. Masalahnya kalau Pak Haji Aceng lagi sholat yang bermakmum
Pak Haji Najmuddin sebelah kiri. Aduh, Pak Najmuddin, masa begini? Digaplok, dia bilang, apa sih lu? Kepala gue pegang-pegang. Gitu. Nah, nanti kalau dalam permasalahan fikihnya, tentu di sini bukan kajian fikih ya, kajian hadis. Nah, nanti ada pembahasan tuh di apa namanya di Syafi'i bagaimana caranya, kan 3 kali berturut-turut, ya kan? Kemudian di mazhab yang lain seperti apa gitu. Nah, tapi saya tidak ingin masuk ke dalam, nanti mungkin bisa di Ustaz Iqbal ya biar sesuai dengan kajiannya. Nah, kemudian ya akhirnya pindahlah ke sebelah kanannya gitu. Fasola nih, fasola rokaatain, summa rokaatain, summa rokaatain, summa rokaatain, summa rokaatain, summa rokaatain. Qala ma'nun sitta marrot, 6. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berapa totalnya, Pak? 12. Oke. Summa autaro. Kemudian ditutup dengan witir. Fil hadis ya. Dalil ala annal amalal qalil la yubtilu as-shalah. Dalam hadis yang barusan itu menunjukkan bahwa perbuatan yang sedikit ya untuk keperluan sholat itu tidak membatalkan sholat. Artinya ini kan ulama nantinya, ini ke fikih juga sih ujung-ujungnya. Ulama kan nanti membahas tuh, itu Abdullah bin Abbas berapa kali gerak gitu, Rasul berapa kali gerakin tangan gitu kan. Tapi di sini ya ada penjelasannya bahwa amal atau perbuatan yang sedikit yang terkait dengan itu sholat maslahatnya maka tidak membatalkan. Apakah nantinya ini menurut mazhab Syafi'i, ini menurut mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, tidak dibahas di sini gitu. Baik. Intinya tidak membatalkan karena lanjut tuh Abdullah bin Abbas sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna salatas sabi sahihah. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil dalil sholatnya bocah itu sah. Oh tadi kan nggak ada bocah ya, jadi saya ambil yang remaja aja. Ya anaknya bapak kagak datang jadinya. Jadi sholatnya bocah itu sah. Di sini dalilnya. Wa annal jamaah fi ghairil maktubah jaizah. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa mengambil dalil bahwa sholat jamaah untuk ya sholat sunnah boleh. Ini buktinya Nabi sholat tahajud berjamaah dengan Abdullah bin Abbas boleh gitu. Jadi ya pernah dengar nggak Bapak ada yang mungkin berpendapat tegas gitu, mana ada tahajud rame-rame jamaah, nggak ada lah, sendirilah tahajud. Pernah dengar gitu kan? Barangkali pernah ya kalau di pesantren kilat kan, atau misalnya lagi ada 10 akhir Ramadan, kadang-kadang adalah pendapat yang saya tahu tahajud nggak boleh bareng-bareng, karena saya sendiri aja dah. Ya ada tahajud jemaah. Nah ini dalil nih, ini dalil bahwa Nabi pun sholat tahajud berjamaah dengan Abdullah bin Abbas. Mungkin yang mengatakan tidak boleh ya agar tidak jadi kebiasaan barangkali gitu. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa perbuatan Nabi dan Abdullah bin Abbas itu salah, nggak mungkin. Kalau salah pasti udah ditegur sama Allah gitu. Itu dalil dari hadis yang barusan kita baca. Summa ittaja'a hatta ja'ahu al-muadzin. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah tahajud di sini rehat sejenak. Oh ada rehatnya ya, sejenak gitu ya. Liyazula anhu ta'abu qiyamil lail fa yusolli faridatas subhi binasyad. Untuk sekedar ya ngeregangin otot aja, habis sholat tahajud 12, witir 1, 13. Ya sekedar rebahan sedikit, istirahat sedikit, biar nanti sholat subuhnya seger lagi gitu. Bukan sebaliknya nih.
seperti praktik-praktik sebagian kaum muslimin. Geber sholat tahajud dari pertengahan malam sampai jam 3 tidur bablas sampai jam 9. Ini salah praktek ini. Nabi cuma tidur sedikit aja. Ya. Nah, jadi ini penting untuk dijadikan contoh. Sebaik-baik teladan kita adalah Rasul, uswatun hasanah. Satu-satunya dalam Al-Quran itu yang diberikan julukan atau gelar uswatun hasanah laki-laki di dunia ini adalah Rasulullah, yang diikutin semua aspek kehidupannya. Kan kalau Pak Haji kan ngefans sama Ronaldo, paling main bolanya doang kan yang diikutin kan. Ronaldo ke Messi nih. Kalau Rasul semua aspeknya, tidurnya, bangunnya, bacaan Qurannya, sholatnya, mandinya, sisirannya, semuanya, makan minum, gitu. Itu Rasul tuh teladan semuanya. Kalau kita ngefans sama artis paling satu doang aspeknya yang kita ikutin gitu. Nah, jadi di sini disebutkan istirahat sejenak, ya. Lalu ketika muazin sudah memandangkan azan subuh, faqoma fasholla, bangun lagi Rasul. Kemudian sholat rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Apa maksudnya? Sholat sunnah subuh, qobliyah. Sholat 2 rakaat yang ringan. Ini dalil ya, dalil untuk meringankan sholat sunnah fajar. Jangan nanti misalnya saya mau sholat sunnah fajar nih, iya, karena pahalanya apa Pak? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Begitu sholat sunnah fajar sambil murojaah Al-Baqarah. Begitu ke masjid, ya kan sholat sunnahnya di rumah nih misalnya, Pak Haji Ardi di sebelah nih, nanti bang di sebelah doang, dia sholat sunnah lah bentaran versi beliau karena standarnya tinggi. Ya, bacalah misalnya Al-Mulk, kan lumayan tuh. Begitu kesini udah rakaat pertama ketinggalan masbuk, nyalahin imam, nyalahin masjid. Gimana sih orang kita lagi sholat sunnah kagak nungguin nih kita? Begitu. Ini kan salah kaprah nih. Ya, yang utama adalah sholat fardunya. Nah, sholat sunnahnya diringankan sebagaimana Rasul SAW contohkan. Sholat 2 rakaat yang ringan. Summa kharaja, Rasulullah SAW fasalla as-subha. Ya. Jadi kalau di sini ada kalimat kharaja, keluar untuk melaksanakan sholat subuh, berarti sholat sunnah subuhnya di mana? Gitu kan? Rasul qiyamul lail di rumah, witir, tidur sejenak. Kemudian kedengaran azan, bangun lagi, lalu sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian keluar rumah sholat subuh, berarti sholat sunnah fajar di rumah. Gitu. Kalau beliau di masjid nggak ada kalimat summa kharaja, karena udah di masjid. Keluar dari mana? Keluar kemana lagi? Itu menandakan bahwa beliau sholat sunnahnya di rumah. Gitu. Ya kan memang itu ya, sebaik-baik sholat sunnah ya di rumah gitu ya. Baik. Tapi masalahnya nanti ada problematika ya. Ada, bukan problematika, maksudnya kondisi. Gimana kalau rumah saya agak jauh gitu kan? Kan kalau Nabi sholat di rumah itu karena kayak Pak Hardi sebelah rumah, tinggal lompat. Kayak siapa yang di sekitar sini? Iya kan? Iya kan, tinggal lompat gitu. Nah, kalau saya kan lumayan jauh. Nah, itu beda. Kalau memang jauh ya, maka dianjurkan misalnya nih takut ketinggalan. Saya sholat sunnah qobliyah fajar di rumah. Kemudian begitu nyampe Al-Mujahidin, udah masbuk mulu. Ya udah mendingan ke masjid dulu, sholat sunnahnya di masjid biar nggak ketinggalan semuanya gitu. Itu teknis saja itu ya. Baik. Berikutnya An Abdullah bin Abbas, masih diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili 13 raka'atan. Rasul
qiyamul lail 13 rakaat. Jelasin di sini ya. Minha rakaatani sunnatul isya ya. Wal 11 watr. Saya ulangi, Pak. Kalau tadi kan 2 total 12, 1 witir. Kemudian riwayat yang setelahnya Rasul sholat qiyamul lail 13, tapi penjelasannya adalah 2-nya tahajud ya. Maaf, 13. 2-nya tahajud, 11-nya witir. Ya, ini nih penjelasannya di sini gitu. Nah, nanti detail fikihnya kalau Ustaz Iqbal ya. Biar enggak ini kita belok kajiannya. Ini hadisnya ini. Baik, tapi di sini nggak ada keterangan waktu ya. Jadi data waktunya kapan qiyamul lail di sini nggak ada, cuma sekedar teknisnya aja. Kemudian an Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusolli bil lail bahwa Nabi Muhammad SAW kalau tidak sholat lail, mana'ahu min dzalika an-naum, ketiduran, capek banget, habis perang dari pagi sampai sore sampai malam, saking capeknya udah ngantuk. Ini juga bentuk manusiawinya Rasulullah, ada ngantuk, ada aduh berat banget lah gitu ya. Au ghalabathu ainahu ya, shalla, maka beliau melaksanakan sholat tersebut minan nahari sintai asyra rakaat. Ketika pagi harinya ya, beliau qadha tahajudnya 12 rakaat gitu. Ai tadarukan lima fatahu minat tahajud kullihi au ba'dihi. Maksudnya apa? Menggantikan tahajud yang biasa beliau lakukan semuanya 12 atau sebagiannya, semampunya gitu. Wa fihi dalil, dalam hadis ini ada dalil nih ya, sandaran kita ala jawazi qada'in nafilah li alla ta'tad an-nafs bitar, bolehnya mengqadha salat sunnah yang biasa kita lakuin, Pak, biar kita nggak ngegampangin untuk meninggalkannya. Misalnya bapak-bapak punya dawam ya, dawam tuh amal yang rutin bapak lakuin terus, tahajud rutin, walaupun misalkan 2-4 rakaat misalnya. Udah dari, saya mah dari bujang, saya dari belum nikah saya biasain tahajud. Kalau ada yang ketinggalan, boleh nggak diganti waktu jam 9 pagi? Boleh. Dalilnya mana? Ini dalilnya riwayat ibunda Aisyah. Rasul kalau ketinggalan tahajud paginya atau mungkin siangnya diganti 12. Tapi bukan wajib. Nah, ini nanti yang dikatakan sebagai bid'ah adalah apa? Yang bukan wajib wajib-wajibin. Nah, itu bid'ah. Kalau sunnah ya sunnah aja. Nah, cuma kenapa diqadha? Li'alla ta'dad an-nafs bitarkiha. Biar enggak kebiasaan atau ngegampangin ninggalin. Untuk motivasi doang itu. Ya. Jadi qadhanya bukan karena dia wajib, bukan. Karena memang untuk mendorong diri enggak gampang ninggalin kebaikan-kebaikan atau sunnah-sunnah. Baik. Terakhir kali ya, hadis terakhir biar nanti ada diskusi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, idza qama ahadukum minal laili, jika kalian bangun qiyamul lail, falyaftatih salatahu bi raq'ataini khafifatain. Ya. Kalau kita bangun malam, kemudian ada niatan untuk sholat tahajud, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat yang ringan. Tuh Pak, ini hadis khusus Pak. Kalau ada di antara kita bangun malam, kemudian mau sholat, ya, mulai bangun itu dengan sholat, maka mulailah dengan yang ringan. Wal hikmah, penjelasan. Hikmahnya apa? Tahwinul amri ala nafsi ibtidaan. Namanya baru mulai Pak. Ini psikologi kita itu pengennya yang gampang-gampang Pak. Ya enggak? Misalnya Bapak
buta bahasa Inggris, mau belajar bahasa Inggris, kan nggak mungkin langsung ngapalin tenses ya kan? Apa tuh? Present continuous tense, kemudian future tense, past tense dan seterusnya. Ngapalin semuanya enggak lah. Paling mufradat dulu, vocabularies dulu, ya kan? Atau kata ganti dulu, I, saya, you, kamu, we, kita, gitu kan? Pelan-pelan, satu-satu. Gak mungkin tuh langsung yang sastrawinya ya kan, possessive noun ya dan seterusnya. Gak mungkin itu. Nah, apalagi ibadah. Kalau baru mulai ya bismillah. Mulai 17 Agustus saya tobat. Apa kaitannya sama 17 Agustus? Mulai hari ini saya tobat. Dan mulai nanti malam saya insya Allah tahajud. Begitu mulai tahajud 12 rakaat ya. Malam itu dan terakhir kayaknya. Besok-besokannya dia begah. Capek juga ya tahajud. Iya, karena mulainya langsung 12, Pak. Bapak nggak biasa baca Quran. Ya. Bismillah, saya pengen mulai baca Quran. Begitu baca Quran 1 juz. Ya, hari kedua megangnya aja berat. 1 juz berat banget. Iya, dimulainya pelan-pelan, Pak. Ya, 1 hari 1 lembar. Berat apa ringan, Pak? Iya kan, ringanin dulu, Pak. 1 hari 1 lembar aja. Berarti tiap habis sholat setengah halaman misalnya, atau 3 baris misalnya tiap habis sholat. Yang penting 1 hari 1 lembar aja. Oh, ini si Ardi ngajarinnya ini nih standar terendah nih. Orang mau pengen kita one day one juz, dia ngajarin 1 lembar. One day one juz, kita 1 lembar aja belum tentu setiap hari. Bener, Pak? Kan begitu, Pak. Iya, Pak. Jadi jangan muluk-muluk dulu dah kalau mulai. Nah, ini dalilnya nih. Dalilnya kata Nabi kalau baru mulai 2 rakaat aja udah, yang ringan aja dah. Iya, jangan baru mulai tahajud, bismillah, saya mulai tahajud 2 rakaat. Saya 2 rakaat aja nggak muluk-muluk. Tapi rakaat pertama Ali Imran, rakaat kedua An-Nisa. Malam berikutnya kagak tahajud lagi dah. Mikir-mikir payat. Capek banget gue ya. Iya, baca aja ayat pertamanya, rakaat pertamanya kuliah, ya kan? Rakaat keduanya kulhu, ya kan? Kan begitu. Witirnya qul a'udzu, jadi trikul. Ya kan? Trikul. Besok-besok dui inna, inna anzalna, inna atoina, beres. Kan gitu. Jangan muluk-muluk. Ya, dui inna sama trikul, udah selesai dah. Ya. Ya kalau baru mulai langsung 12 ya, kitanya nggak ngatur diri kita nggak ukur gitu. Jadi di sini kalau baru mulai disarankan pelan-pelan. Li husulin nasyat. Biar apa? Biar masuk ke psikologi kita enak ya, tahajud ringan. Wal irsyad ila anna man syara'a fi syai' ya falyakun qalilan ya. Dan arahan dalil ini menunjukkan bahwa kalau kita nanti ngajarin anak-anak, membiasakan masyarakat, murid-murid di sekolah ya untuk tahajud kah, atau untuk baca Quran kah, biasakan sedikit-sedikit. Ya, ad-dinu yusr, kata Nabi, agama itu mudah. Jangan membawa agamanya dengan yang berat, nanti orang menjalani agamanya jadi malas. Jadi ringanin dulu. Ya. Hatta yu'awwidan nafsahu bil amali alat tadrij, sampai secara psikologi ya jiwa raganya itu terbiasa pelan-pelan gitu. Jadi anak-anak itu kan ya kalau belum balik kan dia belum wajib. Misalkan kata Nabi kan perintahin 7 ya, kemudian umur 10 kalau memang belum mau sholat masih ngeyel pukul. Zaman sekarang kan yang kemudian kita terjemahkan pukul dengan ngegampar kan enggak juga, bukan begitu. Dengan cara yang lain lah, ambil handphone, itu lebih memukul itu kan. Nah tapi ketika 7 sampai 10 belum balik, ya jangan dikerasin, Pak. Kalau dikerasin, kita mikir aja, Allah aja belum marah sama dia. Allah itu belum marah sama mereka, Pak. 7-10 tahun tuh Allah belum marah sama dia. Kalau nggak sholat, Allah nggak nyatet dosa, ya kan? Kalau dia nggak puasa, nggak dosa, ya kan? Itu belum marah berarti Allah kan? Jadi kita jangan marah, gitu. Pelan-pelan, enak sholat. Umur 7 nih, bocah. Bang, sholat bang.
Oh, aku malas, aku baru selesai makan, gak kenyang. Ada aja alasannya kan bocah ya. Apa ngaruhnya makan mah? Wah, perut aku sakit. Ya udah biarin. Udah, kita berangkat. Jangan seolah-olah kayak, enggak, saya tungguin sampai berangkat. Ujung-ujungnya kata istrinya, Pak, ini namanya bocah. Ya biarin dah, lewat dulu. Enggak, pokoknya bapak tungguin sampai berangkat. Wajib nih, kewajiban, fardu ain. Keras-keras banget gitu kan. Jangan Pak, nanti dia trauma. Yang ada di pikirannya dia apa? Aduh, sholat, pasti dimarahin. Aduh, asar, pasti ngomel. Aduh, maghrib, pasti ngebentak. Jadi trauma tuh. Nanti kalau bapaknya meninggal, dia nggak ada lagi motivasi karena nggak cinta. Karena awalnya dari marah mulu. Jadinya ninggalin nanti, nggak jadi kesadaran gitu. Makanya pelan-pelan aja. Ya, kalau bocah belum siap, ya udah ntar aja biarin. Apalagi kalau 5 ya, 5 tahun nih. Maaf nih, bukannya saya nyindir yang suka bawa anak, bukan. 5 tahun, 6 tahun, belum bisa disetting enaknya. Kata DKM-nya yang jagain tuh biasa tugasnya. Lompat-lompat ya. Karena emang belum memayis gimana ceritanya. Ya, versinya orang tua, saya mau kenalin anak saya ke masjid. Ya, mendingan main di masjid daripada di lapangan. Ini juga kagak tepat. Bukan mendingan main di masjid dibanding taman, bukan. Masjid bukan tempat. Kan begitu Pak tarbiyah Pak. Masa nanti dia ujung-ujungnya ke masjid main tuh, enggak. Masjid tempat ibadah ya. Jangan lari-lari, jangan teriak-teriak. Paham? Paham. Udah enggak apa-apa, main aja di masjid. Jadi mindsetnya main dulu. Begitu nyampe lari sono, lari sini. Jadi tegur sama DKM. Sholat. Aku mau main aja. Ih, sholat. Dilawan DKM-nya. Orang kata bapakku main di sini. Nah, ini kan penting arahan-arahan. Walaupun pelan-pelan tapi tarbiyahnya harus benar juga. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau nanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Kemudian satu lagi kita biasa qobliyah subuh nih, tiba-tiba bangunnya lambat, kita mau qobliyah di rumah udah koma, ya kita nggak qobliyah. Nah itu apakah juga berlaku setelah sholat subuh kita qobliyah? Baik. Assalamualaikum. Kalau dalil khususnya, apakah sholat berjamaah ya pada sholat sunnah itu sama derajatnya seperti sholat fardu? Nah, saya belum menemukan dalil karena kalau untuk menentukan itu harus pakai dalil kan. Kalau yang 27 atau 25 itu adalah dalil sholat fardu. Apakah sunnah juga jadi dikali lipatkan? Allahu a'lam. Saya belum nemu dalilnya. Tapi kita berharap kebaikan Allah, mudah-mudahan juga Allah kasih ganjaran yang lebih. Misalkan kayak gitu. Tapi secara pasti dalilnya mungkin nanti PR saya cari. Tapi sejauh ini saya belum pernah tuh dapat dalil khusus bahwa sholat berjamaah ketika sholat sunnah itu dikali lipatkan 25 sampai 27. Yang saya tahu itu hanya untuk sholat fardu 5 waktu. Yang kedua, tadi kan tahajud nih, Nabi ketiduran, ya kan? Karena saking capeknya, terus beliau ganti dengan waktu siangnya ataupun pagi duhanya gitu. Sholat tahajud di qadha. Pertanyaannya kalau sholat sunnah qobliyah boleh nggak? Kias dari hadis tadi, ya maka boleh. Kalau Bapak punya dawam ya punya kebiasaan rutin dan itu kan risih Pak. Kalau udah rutin terus satu kali ketinggalan tuh resah itu. Lupa. Kayak orang yang rajin sedekah Pak. Bawa Bapak biasakan saya liatin kan ada sedekah subuh ya dikelilingin tuh. Yang udah rutin satu hari lupa bawa duit itu, lupa. Itu nggak enak banget gitu. Jadi kias ya dari qadha-nya Rasul terhadap tahajud maka boleh juga diqadha ketika sholat qobliyah fajar terlupa gitu. Biar kita nggak membiasakan meninggalkan dengan meremehkan itu sepelein gitu enggak. Jadi boleh. Ya, tapi kalau yang pahala tadi
itu perlu ada dalil yang menguatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Syuruk. Boleh, boleh. Silakan, bebas itu. Teknisnya bebas. Boleh. Gitu. Syuruk apa syuruk? Oh. Kan suka ada itu ya. Kalau tiba-tiba siangan capean di malam nyiapin 17-an sampai jam 12 setengah 1, tiba-tiba bangun jam 6 kurang 10. Mau maaf nih saya kesiangan, kata Pak Haji Ardi, bukan kesiangan, kesurukan. Kan suruk. Surukan. Ada lagi? Cukup? Baik ya, cukup ya. Kita lanjutkan insya Allah. Ini masih bab ibadah, cukup panjang bab ibadah karena memang banyak riwayat-riwayatnya ya. Insya Allah di bulan depan kalau Allah berikan kita semua umur panjang ya insya Allah. Kita tutup dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.